Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS, masih dengan metode daring ya. Untuk siswa-siswi kelas 7A dan 7B MTS Ulumiyah ya, jangan bosan-bosan untuk belajar. Jangan bosan-bosan untuk membaca buku ya, karena kita di pandemi saat ini pembelajaran lewat daring, otomatis waktu kita untuk bertatap muka belum ada. Jadi kalian harus lebih aktif ya, lebih aktif dalam hal literasi, membaca buku ya. Itu mari sebelum memasuki pelajaran IPS, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas yaitu terkait kebutuhan. Ya, terkait kebutuhan. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, ya. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Ya. Jadi kenapa kok kebutuhan itu tidak terbatas? Ya, karena manusia itu kurang adanya kepuasan. Ya, kurang adanya kepuasan. Sudah punya ini masih pengen punya yang itu. Ya. Sudah punya uang banyak masih pengen punya uang yang banyak lagi. Itulah manusia. Karena kita diciptakan oleh Sang Kuasa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah nafsu, ya. Itu materi lanjutan kita adalah macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada banyak sekali yang tentunya akan kita bahas kali ini ya. Akan kita bahas kali ini. Tolong didengarkan dengan baik-baik ya. A. Kebutuhan menurut kapasitas penggunaannya atau kegunaannya. Kebutuhan menurut kapasitas kegunaannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Ya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya, itu wajib dipenuhi oleh manusia. Ya, karena kebutuhan primer adalah kebutuhan wajib, harus terpenuhi. Bagaimana kalau kurang atau tidak terpenuhi? Ya, bagaimana kalau kebutuhan primer tidak terpenuhi? Maka manusia itu dianggap manusia yang kurang mampu atau tidak mampu. Ya, tapi setidaknya kalau kita mau berusaha, mau usaha yang keras, mau bekerja keras, kebutuhan primer itu akan terpenuhi ya. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lanjutan setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Contohnya ya, kebutuhan sekunder itu pendidikan, perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dipan, lemari, itu adalah kebutuhan sekunder ya. Terus alat tulis, alat rumah tangga itu adalah kebutuhan sekunder ya. Itu kebutuhan sekunder bisa terpenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi ya. Itu kebutuhan sekunder. Yang selanjutnya ada kebutuhan tersier, kebutuhan lanjutan atau kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder terpenuhi, akhirnya muncul kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah barang-barang yang mewah. Bisa dikatakan barang-barang yang mewah. Contohnya ya, perhiasan, berlian, itu adalah kebutuhan tersier. Terus lukisan yang ada di rumah itu adalah kebutuhan tersier. Ya. Terus mobil mewah itu adalah kebutuhan tersier ya. Kebutuhan lanjutan setelah dua kebutuhan tadi terpenuhi. Setelah kebutuhan wajib terpenuhi, terus kebutuhan sekunder terpenuhi, terus kebutuhan
tersier. Jika kalian di rumah memiliki emas atau perhiasan, berarti kalian sudah berada di taraf kebutuhan tersier. Berarti kalian mampu, ya. Berarti kebutuhan primer kalian sudah terpenuhi. Kita wajib bersyukur, ya. Yang selanjutnya, kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya. Ya, kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya ada dua. Ya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang nampak di diri kita. Contohnya kesehatan, itu adalah kebutuhan jasmani. Berarti kita perlu olahraga, itu adalah kebutuhan jasmani. Makan, minum itu juga kebutuhan rohani. Kita pakai baju, ini juga kebutuhan kebutuhan jasmani, ya. Makan, minum itu kebutuhan jasmani. Ya. Langsung pakaian itu juga kebutuhan jasmani. Kita sehat, itu kebutuhan jasmani. Ya. Kita pakai peci, kita pakai sarung, kita pakai celana, kita pakai sepatu, itu adalah kebutuhan jasmani. Ya. Terus tempat tinggal itu adalah kebutuhan jasmani. Ya. Yang selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini antara lain adalah kebutuhan lanjutan setelah kebutuhan jasmani terpenuhi, ya. Contohnya rekreasi. Masa kita gak sehat, kita rekreasi? Kan gak mungkin. Kebutuhan jasmani terpenuhi dulu, baru kebutuhan rohani. Ya. Tapi kebutuhan rohani di sini tidak hanya rekreasi untuk senang-senang. Kita senang itu adalah kebutuhan rohani, Mas, Mbak, ya. Tidak hanya senang-senang saja, tapi kita butuh keamanan, kenyamanan, itu juga kebutuhan rohani. Misal kita gelisah, kita gundah, galau, misal kalau anak sekarang, anak milenial sekarang bilangnya galau. Galau itu berarti butuh kebutuhan rohani, butuh siraman rohani. Gundah galau itu berupa apa? Zikir, sholat, itu adalah kebutuhan rohani. Kalian membaca Quran di pondok, di rumah, itu adalah kebutuhan rohani. Zikir, berdoa, itu adalah kebutuhan rohani. Sholat, kebutuhan rohani. Ya. Kita butuh ketenangan, itu adalah butuh kebutuhan rohani. Butuh kenyamanan, butuh rasa aman, itu adalah kebutuhan rohani. Rekreasi, kita senang-senang, ya, salah satunya adalah kebutuhan rohani. Ya. Itu adalah macam-macam kebutuhan. Kita baru mengulas dua. Yang selanjutnya, kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Ya, ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok. Ya. Kebutuhan individu terlebih dahulu yang harus dipenuhi, baru kebutuhan kelompok. Kebutuhan kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Apa kebutuhan individu itu? Ya, makan, minum, kita butuh pakaian, ya, kita butuh tempat tinggal, itu adalah kebutuhan individu. Intinya kebutuhan kita pribadi, itu yang dinamakan kebutuhan individu. Ya. Kebutuhan pribadi karena apa saja yang tahu kalian sendiri, karena kebutuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Cewek, ya, yang putri kalau sholat butuh rukoh, yang putra kalau sholat butuh sarung peci. Beda kan? Itu kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Itu adalah kebutuhan individu. Ya. Yang selanjutnya ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu contohnya kelas 7A dan kelas 7B. Di kelas itu butuh sapu, butuh jam, butuh papan tulis. Itu namanya kebutuhan kelompok. Ya. Kebutuhan kelompok. Yang dikatakan kelompok itu adalah kumpulan dari beberapa individu atau beberapa orang, itu dinamakan kelompok. Di kelompok itu butuh apa? 7A dan 7B butuh apa? Ya, di kelas itu butuh sapu, butuh penghapus, butuh papan tulis. Itu adalah kebutuhan kelompok. Dan itu harus terpenuhi kebutuhan kelompok itu. Tapi setelah kebutuhan individu terpenuhi,
Ya, kenapa kok kebutuhan kelompok itu terpenuhi? Agar tujuan dari kelompok tersebut bisa tercapai. Contohnya di kelas 7A dan 7B kotor dan mau nyapu, ternyata nggak punya sapu. Bagaimana cara nyapu? Ya, berarti harus punya sapu. Berarti kebutuhan kelompok berupa sapu harus terpenuhi. Maksudnya kebutuhan kelompok kelas berupa sapu harus terpenuhi. Pada waktu pembelajaran butuh papan tulis untuk menulis. Nah, kalau nggak ada papan tulis bagaimana? Ya tidak bisa pembelajaran. Berarti papan tulis di kelas itu harus terpenuhi. Itu adalah kebutuhan kelompok. D. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang ya itu berarti saat ini juga harus terpenuhi. Contoh lapar, kita harus makan. Haus, kita harus minum. Itu adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan masa yang akan datang ya, contohnya adalah kita harus menabung untuk menyiapkan kehidupan kita masa yang akan datang. Salah satu contoh ya, kebutuhan masa yang akan datang, saat ini kalian sekolah, saat ini kalian pembelajaran, saat ini kalian menimba ilmu, ini adalah salah satu kebutuhan masa yang akan datang. Ilmu kalian akan kalian gunakan pasti tentunya di masyarakat di masa yang akan datang. Siapa tahu di antara kalian ini ada yang jadi DPR nantinya, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, siapa tahu ya, wawalan ya. Lah, ilmu yang kalian timba saat ini, ilmu yang kalian cari saat ini, ilmu yang kalian kumpulkan saat ini pastinya akan berguna di masa yang akan datang. Ya, itu ya. Mungkin kalian sekarang belum menerima manfaatnya, belum merasakan manfaatnya, tapi suatu saat pasti kalian akan merasakannya ya, manfaat dari ilmu kalian itu. Kalian mondok saat ini akan merasakan manfaatnya nanti di masyarakat. Nanti setelah kalian lulus dari pondok, nanti setelah kalian berkeluarga, hidup di masyarakat, pastinya seperti itu. Ilmu-ilmu itu pasti akan bermanfaat. Maka dari itu tuntutlah ilmu ya dengan serius, dengan sungguh-sungguh ya, untuk bekal kalian di masa yang akan datang ya. Jadi jangan malas untuk menuntut ilmu. Maka dari itu sering-sering belajar, sering-sering membaca buku, jangan kebanyakan begadang, jangan kebanyakan tidur ya, jangan kebanyakan bercanda ya. Yang selanjutnya kebutuhan berdasarkan wujudnya ya, ada kebutuhan material, ada kebutuhan spiritual ya. Kebutuhan material adalah kebutuhan berupa alat-alat yang bisa diraba ya, berupa alat-alat yang bisa diraba. Contohnya baju, perhiasan, rumah, meja, kursi, HP. Itu adalah kebutuhan material, kebutuhan yang bisa diraba dan bisa kita pegang. Itu adalah kebutuhan material. Uang itu adalah kebutuhan material ya. Kalian harus bisa membedakannya. Yang selanjutnya ada kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan rohani, sama seperti kebutuhan rohani ya. Contohnya kita butuh ketenangan, kita butuh keamanan ya. Sholat itu adalah kebutuhan spiritual antara kita dan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kebutuhan spiritual. Kita zikir itu juga kebutuhan spiritual, sama seperti kebutuhan rohani ya. Kebutuhan spiritual itu adalah macam-macam kebutuhan yang tentunya kalian harus memahaminya. Semua ini sudah kalian lakukan setiap hari. Macam-macam kebutuhan ini sudah kalian rasakan
sudah kalian cari, sudah kalian gunakan setiap hari. Ya, pelajaran IPS di sini hanya mengulas apa yang kalian alami setiap hari. Ya. Jadi macam-macam kebutuhan itu saya yakin, Pak Den yakin kalian sudah punya, sudah merasakannya. Tapi kalian harus tahu ilmunya. Oh, berarti saya punya ini dikatakan kebutuhan ini. Oh, saya seperti ini dikatakan kebutuhan ini. Nah, kalian harus paham itu. Itu adalah pelajaran IPS, pelajaran yang sudah kalian terapkan sehari-hari ya. Pesan dari Pak Dain, tolong sering-sering membaca ya, sering-sering membaca, jangan malas untuk belajar. Cukup itu dari Pak Dain. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf ya. Ada tugas untuk kalian. Ya, ada tugas untuk kalian. Tolong catat ya, catat kebutuhan kalian masing-masing. Ya, catat kebutuhan kalian masing-masing. Kebutuhan harian. Yang pertama tugasnya, catat kebutuhan harian kalian. Yang kedua, catat kebutuhan mingguan kalian. Yang ketiga, catat kebutuhan bulanan kalian. Ya, itu adalah tugas untuk kalian. Yang pertama, catat kebutuhan harian. Yang kedua, catat kebutuhan mingguan. Yang ketiga, catat kebutuhan bulanan. Setelah itu, setelah kalian catat, ya, rangkum ketiga kebutuhan tadi, harian, mingguan, bulanan. Setelah itu rangkum menjadi sebuah cerita. Ya, cerita nanti tulis di kertas, nanti dikumpulkan di Pak Dain. Ya, dikumpulkan di Pak Dain atau dikumpulkan di Bapak Ibu guru yang jaga atau yang piket ya. Sekian dari Pak Dain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.